Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pengurus Masjid Al-Munawwarah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah salat fardu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kultum zuhur kita pada hari ini adalah 3 kiat untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita semua dalam kehidupan ini mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 hal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Beliau bersabda, "Innallaha yardha lakum salasah." Sungguhnya Allah akan ridho kepada kamu dengan 3 cara. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Bahwa engkau menghambakan diri kepada Allah, engkau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sedikit pun dalam hatimu kesyirikan, tidak ada sedikit pun dalam dirimu engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya ibadah yang kita laksanakan, puasa yang sedang kita kerjakan, ibadah sholat, ibadah infak, sodakoh yang terus kita laksanakan, semata-mata kalau untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hilangkan segala sesuatu yang merusak daripada penghambaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya nilai-nilai yang merusak ini ibadah, terutama diantaranya adalah riya, yang merupakan penyakit, dan sesungguhnya ia tidak akan membentuk manusia itu, artinya tidak akan menimbulkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penghambaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala memang harus murni agar ia mendatangkan keridhaannya, agar ia memberikan keridhaannya kepada kita. Maka dalam surat Al-Bayyinah itu Allah Ta'ala ingatkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan, kamu tidak disuruh melainkan untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Mukhlis secara ikhlas, tidak ada kepentingan apapun dari ibadah yang kita laksanakan ini. Tidak ingin disanjung orang, tidak ingin dipuja dan dipuji orang. Kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu pun kemudian Allah akan ridho kepada kita. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kita menghambakan diri, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandung nilai-nilai dan unsur-unsur kesyirikan di dalamnya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian insya Allah dengan itu radhiyallahu anhu wa radu anhu,
Allah ridho kepada kita, kita juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu wa antajma'u bainakum wa anta'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Dan kalian semuanya dianjurkan untuk bersatu padu, untuk senantiasa kompak. Di apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan bertengkar. Inilah salah satu cara yang mengundang datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sesama umat Islam harus membangun ukhuwah, persaudaraan antara satu dengan yang lainnya, dan ini harus kita kokohkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini dalam sebuah hadis, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Hendaklah kalian bersatu, hendaklah kalian berjamaah. Karena apa? Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang dengan kita bersatu padu, dengan kita bersama-sama. Maka kita harus kompak. Jangan sampai kita bercerai-berai, jangan sampai kita bertengkar oleh karena kadang-kadang perbedaan yang kecil. Maka sesungguhnya yang harus kita kuatkan itu, yang harus sering kita lihat itu adalah persamaan antara sesama kita. Dan kita sesungguhnya sudah diikat dengan hubungan akidah, hubungan persaudaraan sesama mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk hal ini, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Maka pandanglah seseorang itu kalau dia beriman sebagai saudara. Kalau kita melihat seseorang itu saudara, pandangannya itu pandangan kasih sayang tentunya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah kemudian kita mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah wa antanasahu bainakum mawallahullah, dan berikanlah nasihat kepada orang yang diberikan amanah kepadanya. Artinya orang yang diberikan, yang ditunjuk sebagai pemimpin di antara kita, orang-orang ini juga adalah manusia biasa, tapi mereka didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Terkadang ada kekeliruan, maka perlu adanya peringatan, perlu adanya teguran, perlu adanya koreksi dari kita. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kritik, menyampaikan nasihat kepada para pemimpin ini juga penting bagi kita. Karena para pemimpin ini juga bukanlah orang-orang yang suci dari segala kekurangan dan kesalahan. Mereka juga manusia biasa yang perlu adanya kritik. Maka seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam di saat ingin menyampaikan kritik kepada Fir'aun, maka Allah Ta'ala juga menyampaikan faqula lahu qawlan layyina. Dalam menyampaikan nasihat juga kepada para pemimpin itu dengan perkataan yang lembut sehingga kemudian mengena pada hatinya. Dan juga jangan sampai kemudian memberikan nasihat kepada para pemimpin itu dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang sifatnya menghina. Maka sampaikanlah kritikan itu kepada para pemimpin itu dengan cara yang santun, dengan perkataan yang juga mengandung kebijaksanaan di dalamnya, sehingga kemudian akan membekas dalam hatinya. Dan saya yakin dan percaya bahwa dengan kita mau menyampaikan kritik itu, walaupun misalnya seorang pemimpin itu belum juga mendapatkan perubahan dari sikap dan kelakuan yang mereka laksanakan, tapi setidaknya yang menjadi tugas kita sebagai jemaah,
sebagai masyarakat menyampaikan kritik kepada mereka, insya Allah akan datang keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari mereka berubah atau tidak, tugas kita sampaikan walaupun dia terkadang berat adanya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kultum zuhur kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.